mimpi Rasulullah SAW itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai ar-ru'ya as-shadiqah. Dan ketika menjadi Nabi dan Rasul, maka mimpi Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di antara mimpi yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW akan perang Khaybar. Jadi ada nama tempat Khaybar, di situ tinggal ya orang-orang Yahudi. Ya, ketika itu mereka memang orang-orang Yahudi ini bersubhat, ya, berkomplotan dengan orang kafir Quraisy, ya, berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah. Ya. Sulhul Hudaybiyah ini perjanjian Hudaybiyah. Jadi saya coba flash ini tentang mimpi nih Pak ya. Jadi ketika Rasulullah SAW ya mengajak para sahabat untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, itu banyak orang-orang munafik yang nggak mau pergi. Kenapa nggak mau pergi? Oh, kalau Muhammad ke sana hancurlah dia itu katanya. Kalau Muhammad pergi ke Mekah, ini orang munafik, dia Islam tapi munafik dia. Banyak ini orang-orang munafik ini di kalangan orang-orang yang masuk Islam ketika itu mengatakan kalau Muhammad sama sahabat-sahabatnya pergi ke Mekah, udahlah. Maka banyak di antara orang-orang munafik itu nggak mau pergi bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Padahal hukumnya wajib ke Mekah itu. Ya. Mereka nggak mau karena munafik, takut. Ya. Kemudian tiba-tiba Sulhul Hudaybiyah, ada perjanjian damai. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Nah setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bermimpi. Apa mimpi Rasul? Ketika itu mimpi Rasulullah SAW, beliau diperintahkan Allah untuk memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan dalam mimpi itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Rasulullah SAW nanti berperang melawan orang-orang Yahudi di Khaybar, maka Rasulullah SAW akan menang. Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan memenangkan peperangan. Itu dalam mimpi. Dikabarkan Allah dalam mimpi Rasulullah SAW. Dan akan mendapatkan ghanimah yang besar. Nah, kalau perang itu kan ada ghanimahnya, Pak. Ya, memang perang itu berat antara hidup dan mati. Tapi dalam Islam ada ghanimah. Ghanimahnya bukan tanggung-tanggung, emas. Ya, berton-ton emas itu yang ada di Khaybar itu. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan bahwa kehidupan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah itu berat. Ya, beratnya itu payah makan, nggak punya harta. Ya, berat. Namun setelah perang Khaybar, maka kehidupan kaum muslimin menjadi sejahtera. Kenapa? Karena banyak ghanimah. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kita akan perang ini ke Khaybar. Akan perang ke Khaybar. Aku mimpi tadi malam bahwa kita akan memerangi Khaybar. Kita akan menang, kata Rasulullah. Dan kita akan mendapatkan ghanimah yang banyak, kata Rasulullah. Maka Rasulullah menginstruksikan bahwa yang boleh ikut perang Khaybar hanya yang ikut ke Mekah kemarin. Karena orang munafik kan nggak ikut, Pak, Bu. Orang munafik nggak ikut mereka ke Mekah. Kenapa? Takut. Nah sekarang mimpi Rasul akan ke Khaybar dan Rasul mengatakan akan menang dan akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Maka Rasul batasi, ya, yang ikut hanya sekitar 1.400-1.500 sahabat yang pergi bersama Rasulullah SAW ke Mekah. Selain itu nggak boleh ikut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang munafik, Bu, orang-orang munafik yang tadinya mereka tidak mau ikut ke Mekah, ketika Rasul mengatakan bahwa Rasul bermimpi akan menang di Khaybar, akan banyak ghanimah, mereka merengek-rengek minta ikut. Orang-orang munafik merengek-rengek minta
ikut. Wahai Rasulullah, kami mau berjihad, kami nyesal kemarin nggak mau ikut, kami betul-betul taubat katanya. Padahal mereka tahu bahwa mimpi Rasulullah SAW adalah hak, bahwa mimpi Rasulullah SAW itu adalah mimpi yang benar. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW nggak kasih orang ikut, nggak bisa. Kalian nggak boleh ikut kata Rasulullah. Maksa-maksa mereka sampai merengek-rengek, wahai Rasul, izinkan kami mau pahala juga. Masa orang tua aja yang dapat pahala? Kemudian Rasulullah bikin instruksi. Baik kata Rasul, kalian yang tidak ikut ke Mekah boleh ikut ke Khaybar, tapi syaratnya nanti kami menang, kaum muslimin menang, kalian tidak mendapat bagian ghanimah katanya. Langsung Pak mengundurkan diri Pak. Gak jadi ikut. Ya. Tadinya mau ikut, katanya mau berjuang, mau berjihad. Giliran dikasih tahu Rasul, boleh ikut, tapi kalau menang nanti kalian gak dapat ghanimah. Mundur orang-orang munafik itu, dan memang yang diinginkan mereka adalah ghanimah. Tapi catatannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan orang munafik pun yakin dengan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik. Ya. Masa kita orang beriman enggak yakin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengalami mimpi, melainkan mimpi itu betul-betul kejadian bagi Rasulullah SAW.